Hari gini melahirkan anak perempuan masih dianggap berbeda dengan melahirkan anak laki-laki. Nih ya, kalau kunjungan ke dokter kandungan kadang-kadang terdeteksi jenis kelamin laki-laki. Selamat ya Bu, anaknya laki-laki. Terdeteksi jenis kelamin perempuan, Ibu, anaknya perempuan. Nggak pakai selamat, nggak pakai. Terus pakai tambahan, nggak apa-apa Bu, nanti punya menantu laki-laki. Ya Allah, masih di USG, sudah mau dikawinin. Inilah nasib anak perempuan. Cuman kadang-kadang anak laki-laki nasibnya juga nggak kalah sih. Ibu, anaknya laki-laki. Selamat ya Bu, anaknya laki-laki. Jagoan. Nah, gimana kita mau mengurangi kekerasan kalau dari masih di dalam perut aja udah dijadiin preman pasar? Iya, itu tadi Sakdia Makruf kan, semua teman-teman Genisa udah pada tahu, udah pada kenal ya. Pertama kali kalau aku kenal sama Kak Dia ini 2 tahun lalu, belum lama. Jadi waktu itu lagi browsing di YouTube, terus lihat di recommended videonya ada Sakdia Makruf. Tentu aja langsung menarik perhatian kan, karena pakai jilbab, stand up comedian, lucu atau enggak? Aku deg-degan nih, aku ketawa nggak ya? Karena aku suka kasihan kalau lihat ada komedian terus nggak lucu gitu kan. Ternyata nggak nyampe 2 menit, aku ketawa waktu itu. Dan sangat relate banget karena isunya adalah tentang anak perempuan, hak-hak perempuan gitu ya. Dan buat aku tuh amazed banget, ada ya akhirnya yang mengkritik. Akhirnya aku langsung googling Sakdia Makruf gitu. Aku lebih terpesona karena Terperangah. Ternyata dia mengkritik keluarga Arab dan dia keturunan Arab. Wow, itu kan kayak cari bahaya. Tapi sejak saat itu nama Sakdia Makruf nempel. Stand up comedian itu memang kritik sosial. Tapi kritik sosial iya, tapi kan yang membuatku ini jadi terperangah tadi dengan Kak Dia, ini nih mengkritik kultur sendiri. Dan itu kultur yang sebenarnya agak tidak terbuka kan sebenarnya. Kurang lebih. Ya, nah di kesempatan Genisa launching kali ini aku mau bertanya satu pertanyaan yang sudah disimpan dari sejak pertama kali nonton video itu waktu itu, tapi mau nanya langsung. Itu mengkritik kelompok sendiri kan sulit ya? Iya. Sulit banget. Dan pasti ada resikonya, nggak mungkin enggak. Boleh di-share nggak? Resikonya apa? Apakah sudah tahu sejak awal? Gitu. Iya. Aduh. Kalau orang bilang cari mati gitu, nggak bisa berjuang dengan tema yang lain gitu. Nggak ada tema yang lain. Iya. Pertama saya sering dibilang gini Kak Dewi, saya sering dibilang Kak Sadia kok mengangkat isu-isu yang sensitif gitu, kok mengangkat isu-isu yang sensitif di dalam komedinya. Nggak mau hidup tenang aja gitu, hidup tenang gitu Kak. Kok mengangkat isu-isu yang sensitif. Nah padahal kalau saya pikir, ketika saya ditanya nih, ini tuh isu sensitif ya gitu loh. Ini isu sensitif ya, padahal ini keseharian kita gitu. Ini keseharian kita. Saya sering berbicara misalnya begini, di kampung saya gitu kan. Di kampung saya ada laki-laki lulusan S2 menikahi anak belum lulus SMA gitu. Menikahi anak perempuan belum lulus SMA. Mas, kalau punya uang segitu untuk nikahin anak orang, coba deh dikasih beasiswa aja gitu. Atau karena sudah S2 kan buka bimbingan belajar gitu. Biar si anak perempuannya ini bisa ikut maju kayak gitu. Jadi ketika bicara tentang hal-hal seperti itu persis kayak kata Mbak Dewi, ini cari mati gitu, mengkritik kok di adat dan kebiasaan di komunitas sendiri. Komunitas orang lain kan kemungkinan di musuhnya ya udah nggak kenal gitu.
Kalau dibilang resikonya apa? Kalau dibilang resikonya apa? Pas awal-awal berkarya sebagai stand up comedian nggak ada resikonya, Mbak. Nggak ada. Karena disembunyikan. Oke. Disembunyikan. Jadi nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Awal-awal orang tua, abah, mama tuh juga nggak tahu. Kebetulan saya ada profesi yang lain namanya juru bahasa. Juru bahasa, tokoh interpreter itu banyak ditekuni oleh perempuan juga. Nanti kapan-kapan kita ngomongin itu ya. Ngomongin itu sama Genisha. Nah, jadi kalau mau ada pertunjukan di Jakarta gitu, pamitnya ini ada pekerjaan interpreter di konferensi juru bahasa gitu. Ini bukan untuk ditiru ya, Genisha. Oh, ini kan katanya white lies. Enggak lah. Enggak ya. White lies is still a lie. Ini bukan white lies, ini survival mode gitu, untuk bisa bertahan hidup dan tetap berkarya. Ketika kemudian ketahuan ya ada aja sih komentarnya. Ada yang seru aja gitu komentarnya. Pokoknya masuk TV kayak gitu kan, kadang-kadang keluarga tetangga bangga aja ya masuk TV. Oh, anakmu ternyata lucu kayak gitu. Tapi ngerti nggak dia? Anakmu, nah itu dia. Pokoknya kan masuk TV kayak gitu. Tetapi kalau komentar yang kurang mendukung ya, nggak mau bilang kurang baik deh gitu. Kalau komentar yang kurang mendukung tuh justru ini yang membuat saya berpikir lagi gitu ya. Justru mempertanyakan diri saya, tubuh saya sebagai perempuan muslimah kok di panggung gitu. Itu paling sering. Itu paling sering. Jadi harusnya perempuan nggak boleh di panggung. Perempuan nggak boleh harusnya di panggung. Harusnya di mana? Ya di mana? Di mana harusnya? Di dapur mungkin. Di dapur di komunitas. Itu kan di berarti komunitas di kampung saya masakannya wow. Mantap ya. Nasi biryani. Nasi kabuli. Kabuli. Tapi itu yang tadi bangga, yang tadi mempertanyakan itu kan orang-orang yang Kak Diah dulu kenal kan? Kenal dekat kan? Iya. Itu dirasakan sebagai sesuatu yang nggak ngenakin ya? Atau gimana? Ini sih kalau sekarang saya mencoba bertahan dengan silent disagreement ya. Maksudnya ini teman-teman Genisha, silent disagreement itu kalau banyak orang yang tidak mendukung kita tapi tidak terlalu bilang kamu nggak boleh, cuman kita bisa merasakan bahwa kita tuh nggak didukung gitu. Misalnya kita kepengen kuliah jurusan B gitu ya, orang tua kepengen jurusan A, akhirnya kita bertahan kuliah di jurusan B nih misalnya nih teman-teman Genisha nih, kita bertahan kuliah di jurusan B dan berprestasi dan sebagainya, tapi tetap aja di hati itu ada rasa nih kayaknya keluargaku kurang merangkul ya, dan kita juga harus dalam posisi yang kalau bahasa Inggrisnya itu on our toes gitu, selalu dalam posisi bertahan gitu, selalu dalam posisi bertahan dan pokoknya membuktikan 2, 3, 4 kali lebih keras daripada sahabat-sahabat yang lain yang mungkin lingkungannya lebih welcome gitu. Itu apa? Silent disagreement. Silent disagreement. Okay. Karena kan karena gini, kalau misalnya lihat konten-konten media sosial nih ya, ya kita perempuan maju dong, nggak peduli pendapat orang dong. Lo kalau nggak peduli pendapat orang, iya, nggak peduli pendapat netizen. Anda bisa gitu nggak peduli pendapat ibu keluarga, gitu ya, beda, challenge-nya beda. Ya, makanya itu dia, makanya dari pertama lihat ini nekat nih ini perempuan ini. Gitu, makanya nama Sakdia Makruf nempel. Oke, itu yang nggak ngenakin dan masih jadi challenge ya. Berada masih di jadi challenge. Berada di silent disagreement itu pasti nggak enak. Iya, tapi salah satunya karena itu perempuan nggak usah lah terlalu lantang. Iya. Selama udah berapa tahun ini Kak Diah berjuang lewat stand up comedian dan kemudian banyak diundang juga sebagai pembicara gitu ya, ngomongin hak-hak perempuan. Itu ada nggak efek positif yang dirasakan dari perjuangan Kak Diah ini? Kalau efek positif banyak banget. Ada beberapa yang mengirimkan email gitu ya. Kata dia, saya juga ingin bicara gitu, ingin jadi stand up comedian misalnya begitu. Kemudian ada yang
bilang juga, Kak Sadia, aku hidup dalam lingkungan di komunitas yang sama gitu dari kota lain, di komunitas yang sama, aku ingin menikah dengan misalnya laki-laki pilihanku gitu, anak-anak masih muda banget itu, gimana ya caranya dan sebagainya. Cuman ada dua yang paling berkesan itu ya, ada dua yang paling berkesan. Yang pertama pada suatu event gitu, pada suatu event ada anak muda perempuan kebetulan bercadar gitu. Nah ini nih kita mesti koreksi cara berpikir kita juga dalam melihat orang lain. Kadang-kadang kita yang percaya bahwa kadang-kadang kita yang berpikir bahwa oh ya nih kita nih maju dan sebagainya, juga suka meminggirkan mereka yang dianggap tidak maju hanya karena misalnya pakaiannya gitu. Adik ini kemudian setelah selesai saya show itu mendekati saya dan bilang, nih remaja nih sama-sama sama Genisha, belasan tahun lah ya, dan bilang, kakak, saya sudah menonton kakak beberapa kali. Ada waktu itu kakak pernah di LBH ya gitu. Berarti anak muda yang aktif banget gitu, anak muda yang aktif banget. Saya suka sama kakak, saya minta foto ya. Bagi saya itu bagi saya itu dorongan semangat yang besar banget, karena sesama sahabat dari kurang lebih lingkungan yang lebih konservatif gitu ya, dan tantangannya juga pasti sama dan banyak. Kemudian satu lagi yang paling berkesan gitu ya, waktu itu saya diundang ke Australia, Kak Dewi. Kita ini ya sebagai bangsa terjajah gitu ya, mikirnya di luar negeri itu serba oke gitu, di luar negeri serba oke, serba berpikiran terbuka dan sebagainya gitu. Padahal ya enggak juga, diskriminasi banyak sekali dan terjadi di mana-mana kepada minoritas Muslim, kepada minoritas kulit berwarna. Misalnya, dan juga kepada perempuan. Nah pada suatu hari saya diundang stand up komedi di sebuah gala dinner, kemudian setelah saya turun panggung tuh ada yang mendekati saya, ternyata bukan tamu tapi dari catering. Dari catering, dari cateringnya yang melayani gala dinner itu, salah seorang waiter yang keturunan Timur Tengah, imigran gitu. Dan dia bilang, thank you for saying what you're saying. Terima kasih sudah menyampaikan apa yang kamu sampaikan gitu. Kita di sini butuh suara gitu, butuh suara bagi saya. Meskipun kelihatannya tanggapan itu cuman satu orang itu udah mission accomplished bagi saya gitu. Berarti dia bahagia sekali ya, suara dia bisa disampaikan melalui bisa terdengar lah sama-sama dari orang yang latar belakangnya sama gitu. Pasti buat dia memberi semangat luar biasa. Mudah-mudahan, amin. Yang kayak gitu-gitu ya. Jadi sebenarnya emang tujuannya gitu kan, Kak Diah ya. Jadi stand up kemudian membuat orang mungkin yang merasakan tapi disuarakan oleh Kak Diah, membuat orang lain yang lain berpikir, oh begitu ya, atau orang yang selama ini mengalaminya kemudian bisa terinspirasi, kemudian dia menentukan sikap dia harus seperti apa gitu ya. Amin, aduh mudah-mudahan demikian. Ya, nah gini, kita kan baru launching Genisa ya, Kak Diah ya. Genisa itu sebetulnya ini inisiatif kita berdua ya. Karena kita melihat udah ada kemajuan ya di kalangan perempuan gitu ya, di berbagai umur sudah mulai menyadari hak-haknya. Apalagi sekarang ada sosial media, semua riuh ya, semua mau peduli, mau jadi ikut menyuarakan hak perempuan gitu ya, feminis, dan bagus banget. Nah cuma mungkin buat yang mau baru kenalan gitu ya, kita makanya bikin Genisa ini supaya teman-teman yang mau tahu sesederhana apapun gitu ya pertanyaan Genisa, silakan aja, kita nanti ngundang teman-teman, cek sosial media kita di Instagram, boleh kirim komen kalau mau ikutan ngobrol sama aku dan Kak Diah, boleh aja, nanti silakan taruh di komen gitu ya. Tapi gini Kak Diah, kalau tadi Kak Diah kan semua orang udah pada tahu ya, backgroundnya Kak Diah itu dari keluarga keturunan Arab dengan berbagai yaitu ya value-value yang tadi udah diceritakan dan sering kita dengar dalam jokes-jokesnya Kak Diah. Nah kalau justru dari aku
agak berbeda nih. Mm-mm. Kalau gue agak berbeda nih Genisa, karena dari kecil sebetulnya nggak pernah merasa orang tua itu membatasi. Misalnya tiap hari kita punya tugas, cuci piring, nyapu, masak. Kalau setiap Sabtu Minggu kita harus masak gitu ya. Kita kan anak perempuan semua tiga-tiganya. Tapi nggak pernah diomongin gini nih Kak, kalian tuh ya anak perempuan harus bisa masak. Enggak, dia cuma bilang gini mama sama papa tuh, ayo masak, soalnya nanti kalau punya rumah sendiri siapa yang masak. Jadi bukan karena kita perempuan gitu, siapa yang masak, itu life skill yang semua orang harus bisa gitu. Masa mau beli terus? Oh iya juga. Ayo nyapu ya, ntar kalau misalnya punya rumah sendiri siapa yang nyapu kalau dari sekarang nggak belajar. Oke, jadi aku nggak pernah merasa di differentiate ini karena aku perempuan gitu. Yang paling dahsyat lagi misalnya contohnya salah satu yang aku inget banget waktu itu kelas 4 SD. 4 SD itu papa bilang gini, aku lupa ya, itu lagi ngebahas ayat apa. Terus dia bilang gini, ini ya, jadi kalian tuh perempuan, anak papa perempuan tiga-tiganya. Kalian harus tahu ya, kalian cantik dan pinter. Camkan ya, kalian cantik dan pinter. Kalau nanti punya suami kasar sama kalian, terus kemudian suka pukulin kalian, kasar, ceraikan ya. Dia suruh kita ceraikan, karena kalian nggak berhak digituin. Ceraikan, kalian harus berani, kalian bisa berani gitu. 4 SD loh Kak. Bayangin aku gini, apa nikah juga nggak ngerti, jatuh cinta juga belum. Tapi itu sering diulang beberapa kali. Terus kita jadi kan berpikir bahwa oh iya kita bisa hidup daripada sengsara, kita bisa macam gitu kira-kira. Nah jadi justru aku kenal feminisme, adanya ketidakkesetaraan, bahwa banyak perempuan yang harus menikah dini gitu ya, perempuan yang tidak didahulukan ketika pilihannya yang sekolah cuma bisa laki-laki atau perempuan, anak laki-laki atau perempuan. Itu aku baru tahu ketika di bangku kuliah. Tapi pas dengar kata feminisme justru aku bisa merelate, oh aku sih enggak begitu ya, tidak mengalami itu, tapi ternyata banyak di belahan dunia lain yang mengalami itu. Nah itulah kenapa aku jadi punya concern gitu, karena emang nggak seharusnya digituin siapapun kita, perempuan, laki-laki, gitu ya, apapun atau gender-gender yang lain begitu. Nah itulah Kak Dewi, makanya kita berkolaborasi itu satu. Makanya kita berkolaborasi karena sebagai pengingat juga nih, sebagai pengingat juga sama-sama perempuan itu seringkali gitu ya ditempatkan gitu, seringkali ditempatkan untuk saling bersaing, untuk saling memusuhi gitu ya. Ditempatkan untuk saling bersaing, untuk saling memusuhi, seolah-olah nih tempat di dunia ini tuh sempit banget, sehingga perempuan harus berkompetisi. Kalau Genisha tahu tuh kan ada istilahnya cat fight tuh. Cat fight, ada istilahnya cat fight. Jadi perempuan tuh harus berkompetisi dan harus saling mengalahkan gitu, harus saling mengalahkan. Padahal saya dan Kak Dewi yang latar belakangnya juga sangat berbeda, memposisikan untuk saling mendukung gitu. Pengalaman saya dari lingkungan yang lebih tradisional, lebih konservatif, tidak banyak pembicaraan tentang hak-hak perempuan, itu memperkaya pengalaman Kak Dewi yang sejak kecil juga sudah diperkenalkan. Saya kira itu pentingnya kolaborasi. Nah, dan kita juga percaya Genisa pasti punya ceritanya sendiri. Tadi kan ceritanya gue, terus ada ceritanya Kak Dia juga udah beda tuh ya. Pasti cerita Genisa soal hak perempuan, soal kesetaraan, soal cita-cita, soal apapun itu yang bisa saling di-share gitu ya. Pasti akan sangat bermanfaat untuk orang lain yang kita nggak tahu, mungkin mereka punya story yang sama dengan kita, dengan Genisa. So next episode-nya kita akan ngundang Genisha untuk ngobrol sama kita atau bertanya sesederhana apapun pertanyaannya Genisha. Gitu ya. Silahkan loh sampaikan pertanyaan kamu, tanggapan kamu di Instagram @akugenisha atau di channel YouTube atau di kanal YouTube Genisha. Silahkan berinteraksi sebebas mungkin dengan kami. Yang terpenting tidak ada kekerasan, tidak ada bully. Bukan nonton aja, kita mengundang semuanya untuk saling belajar, saling menguatkan seperti yang kita sampaikan tadi. Gitu ya Kak Dewi? Betul Kak Dia, tapi kita dari tadi lupa Genisa itu artinya apa? Oh iya. Kenapa namanya Genisa? Kenapa namanya Genisha? Gen itu generasi, Isya itu dari bahasa Sanskerta, artinya melindungi. Jadi kita pengen
pengen anak-anak Indonesia ke depannya menjadi generasi yang melindungi. Melindungi itu artinya dia baik, karena melindungi kan, dan harus berani kan. Kalau bisa melindungi, pertama melindungi diri sendiri, kemudian setelah melindungi diri sendiri, melindungi orang lain. Dan baik dalam arti kindness ya, bukan berarti hanya oh iya ini perempuan baik-baik. Nah, yang hal-hal yang seperti itu kan juga yang sering menghalangi kita untuk mengekspresikan diri kan. Oke, kita ketemu lagi di episode Genisa berikutnya. Sampai ketemu. Terima kasih. Sampai ketemu. Terima kasih Genisha. Dadah.